adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Selamat pagi, salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji, Kamis 22 September 2022, hari biasa pekan ke-25. Marilah kita berdoa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber iman kepercayaan, ajarilah kami mengimani Dia yang bagaikan Elia baru mengajar kami, yaitu Yesus Putramu yang membaptis kami dengan Roh Kudus. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Ketika Herodes, raja wilayah Galilea, mendengar segala sesuatu yang terjadi, ia merasa cemas sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali, dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi zaman dahulu telah bangkit kembali. Tetapi Herodes berkata, Yohanes kan telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal besar itu? Lalu ia berusaha untuk dapat bertemu dengan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan hari ini diangkat dari kisah Herodes dan Yesus yang mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya bersikap dan merespon karya Tuhan bagi kita manusia. Bacaan hari ini mengisahkan bagaimana kecemasan seorang Herodes terhadap setiap kali mendengarkan tentang Yesus. Herodes telah mendengarkan semua cerita tentang kehebatan Yesus. Tentang kehebatan Yesus ini, nyatanya mendatangkan kecemasan baginya, karena ada yang berkata bahwa ia adalah Yohanes Pembaptis yang sudah bangkit kembali dari antara orang mati. Sebab Yohanes telah mati oleh karena dipenggal kepalanya atas perintahnya sendiri. Ia semakin cemas jangan sampai Yohanes datang kembali dan membalas dendam kepadanya dan membunuh dia. Kecemasan itu ternyata sungguh-sungguh datang dari dalam dirinya sendiri. Ia selalu berusaha mau bertemu dengan Yesus. Akan tetapi dalam Injil sama sekali tidak pernah dikatakan bahwa Herodes berhasil untuk bertemu dengan Yesus. Kalau misalkan saja ia seorang yang bijaksana, ia seharusnya pergi untuk menemui Yesus. Ia mestinya pergi dan bertanya langsung kepada Yesus Kristus, siapakah dia? Akan tetapi sayang sekali bahwa ia hanya mendengar dari jauh dan membuat kesimpulan sendiri berdasarkan cerita-cerita dari orang lain. Raja Herodes sangat berbeda dengan Zakheus yang sangat juga rindu dengan kehadiran Yesus. Kerinduan Zakheus didukung oleh usaha keras dan kegiatan nyata. Ia tidak berdiam diri melainkan bergerak agar apa yang ia harapkan dapat terpenuhi. Ia naik pohon agar bisa melihat Yesus yang lewat. Perjuangannya mendatangkan hasil yang sangat baik. Waktu Yesus lewat di bawah pohon, ia menegur dan mengajak Zakheus turun dan meminta untuk datang ke rumahnya. Zakheus sungguh bahagia. Suatu hadiah yang sangat luar biasa untuk Zakheus. Bukan hanya untuk Zakheus, namun juga untuk anggota keluarga Zakheus. Itulah buah dari kerinduan yang didukung oleh usaha keras dan kegiatan nyata. Kalau kita selalu punya kerinduan yang tinggi, dan kerinduan itu didukung oleh kerja keras dan usaha nyata, maka sudah pasti kerinduan itu akan terwujud. Satu peringatan bagi kita semua, bahwa barang siapa yang selalu berjuang untuk mencari Tuhan sambil meneteskan air mata, ungkapkan semua isi hati kepada Tuhan, pasti usahanya akan selalu berhasil.
Tetapi barang siapa yang hanya berhayal tanpa kerja keras dan usaha nyata, maka kerinduan itu akan tetap tinggal, kerinduan tanpa hasil. Sudahkah kita merindukan untuk selalu bertemu dengan Tuhan dalam keseharian kita? Selamat pagi, Tuhan memberkati.